tafsir yang biasanya kita membaca kitab Sofwatut Tafasir. Di pertemuan kali ini mungkin secara khusus kita mengikuti momentum yang dimana masih dari bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin di pertemuan ini kita membahas tafsir yang berkaitan tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an memang tidak ada ayat secara lugas menginformasikan secara spesifik kelahiran Nabi Muhammad. Tapi biografi Nabi banyak di dalam Al-Quran. Bahkan satu surat menggunakan nama Nabi Muhammad, surat Muhammad. Nama Nabi disebutkan di dalam Al-Quran hanya 4 kali. Nama Nabi Muhammad Allah sebutkan hanya sebanyak 4 kali. Nabi yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran, Nabi Musa. Ada sekitar 136 kali kalau tidak salah. Itu Nabi yang terbanyak disebutkan namanya dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Rasulullah SAW namanya disebut di dalam Al-Quran hanya 4 kali dan juga dijadikan nama surat Muhammad. Tapi bukan berarti gelar-gelar beliau yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sedikit. Justru Allah menyebut gelar Nabi lebih banyak sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menganalisa secara mendalam, setiap kali Allah memanggil nama-nama Nabi yang lain, Allah sebut namanya secara langsung. Ya Adam, uskun. Ya Nuh, ya Idris, ya Musa, ya Isa. Dipanggil wahai Adam, wahai Musa, wahai Isa. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW Allah memanggilnya itu dengan gelar penghormatan. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Kalaupun nama Nabi disebut, setelahnya Allah katakan Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Di sini Allah mendidik kita untuk memuliakan panggilan kepada Nabi Muhammad. Jangan menyebut sekedar nama saja. Harus dengan gelar-gelar pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memang manusia yang berhak untuk dipuji dan disanjung. Manusia yang berhak mendapatkan semua kemuliaan. Satu surat di surat Maryam. Nah ini kalau Maryam, beliau satu-satunya wanita yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Kalau tafsiran banyak, isyarat banyak, tapi namanya langsung disebut. Itu hanya Sayyidah Maryam. Di dalam tafsiran, isyarat-isyarat wanita-wanita mulia seperti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, banyak isyarat-isyarat disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau nama yang disebut secara lugas itu Sayyidah Maryam. Bahkan jadi surat namanya surat Maryam. Di surat Maryam itu ada satu ayat menyebutkan tentang maulid, kelahiran Nabi Isa. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Di hari tersebut kesejahteraan dilimpahkan kepadaku. Ini Nabi Isa yang menyatakan. Di hari kelahiranku Allah limpahkan kesejahteraan, keselamatan. Dan juga di hari aku wafat, dan juga di hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup, hayya. Baik. Kalau sekelas Nabi Isa menyebutkan lewat lisan Nabi Isa bahwa hari lahirnya itu diturunkan kesejahteraan, diturunkan keselamatan, bagaimana kiranya dengan Nabi Muhammad SAW? Justru jauh lebih besar keberkahannya, keselamatannya, kebaikannya. Dan di sini jelas Nabi Isa menyebutkan
hari lahirnya. Berarti hari lahir itu satu momentum yang penting. Kalau tidak penting, tidak mungkin termaktub di dalam Al-Quran. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Keselamatan, kesejahteraan bagiku di hari aku dilahirkan. Disebut di hari aku dilahirkan. Berarti hari lahir seorang nabi itu penting. Kemudian yauma amutu, dan juga di hari aku wafat. Wa yauma ub'atsu hayya, dan juga di hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ini keyakinan. Di sini Nabi Isa mengisyaratkan tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Golongan Mu'tazilah beranggapan nanti hari kebangkitan manusia bangkit hanya ruhnya saja, tidak dengan jasad. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan di hari kebangkitan kita dibangkitkan dalam keadaan ruh dan jasad. Nah, inilah yang dikuatkan oleh Nabi Isa mengatakan hayya, aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Kita dikatakan hidup saat ini karena ada ruh dan jasad. Kalau hanya ruh saja, jasadnya sudah tidak menyatu dengan ruh, istilah yang digunakan adalah mati. Sedangkan Al-Quran ini penterjemahannya itu berbicara kepada orang yang hidup. Khitabnya kepada orang yang hidup, bukan orang yang mati. Sehingga informasi ini masuk ke bab akidah bahwa hari kebangkitan itu kita dibangkitkan dalam keadaan hidup berupa ruh dan jasad. Ini yang dikukuhkan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, yang terkenal dengan julukan Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali. Ada satu kitab namanya Kitab Talmud, kitabnya orang Yahudi, disebut Kitab Hitam, Kitab Hitam Bani Israel. Jadi Bani Israel ini, kepercayaan mereka punya dua kitab suci. Orang-orang Yahudi itu memiliki dua kitab suci. Yang pertama mengklaim memiliki kitab suci Taurat yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Ada kitab suci kedua namanya Talmud. Nah, Talmud, di dalam kitab suci Talmud itu, dan saya punya kitabnya, kitab Talmud itu, kajian tentang kitab Talmud tepatnya, ketika menceritakan kelahiran Nabi Isa, mereka menyatakan Nabi Isa dilahirkan sebagai ibnu zina, anak zina. Lihat bagaimana golongan yang satu ini, Yahudi, menempatkan para nabi kepada derajat yang dihinakan, derajat yang tidak terhormat. Itu di Talmud tertulis. Jadi keyakinan mereka Nabi Isa itu anak haram, anak zina. Sedangkan ibundanya Sayyidah Maryam, Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah, pernah ditanya, apa sih arti dari Maryam? Maka beliau menjawab, arti dari Maryam adalah khadimatur Rabb, pelayannya Allah, pelayannya Sang Pencipta. Karena memang sebelum lahir, ibundanya sudah nazarkan, wakafkan anaknya itu sepenuhnya hidup untuk ibadah kepada Allah. Makanya diberikan nama Maryam, artinya khadimatur Rabb. Dan ini dinukilkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran. Baik. Orang-orang Yahudi menempatkan Sayyidah Maryam, wanita yang suci ini, yang mulia ini, Allah sebutkan kata suci double 2 kali dalam satu kalimat. Toharaki wastafaki wa toharaki alal alamin. Engkau wanita yang benar-benar suci, dan engkau wanita yang dipilih, dan engkau adalah wanita yang suci sealam jagat raya. Itu keyakinan agama Islam bagaimana kedudukan Sayyidah Maryam. Tapi ketika ditempatkan di dalam kitab-kitab Talmud, kitabnya orang Yahudi dan rahib-rahib mereka, mereka menempatkan Sayyidah Maryam adalah seorang wanita penzina. Dia berzina dengan seorang laki-laki bernama Yusuf An-Najjar.
An-Najjar itu tukang kayu. Ya, dihinakan betul-betul. Sehingga mereka berkeyakinan Isa itu terlahir dari perzinahan antara Maryam dengan Yusuf An-Najjar. Dan mereka tidak percaya Nabi Isa itu nabi. Mereka mengatakan Nabi Isa itu hanya ulama yang alim, yang baik, sehingga Allah berikan kelebihan kepadanya karena dia mengenal Allah dengan tingkatan ma'rifatullah. Ini Yahudi menempatkan Nabi Isa ke derajat hina. Terbalik dengan Nasrani. Nasrani menempatkan Nabi Isa terlalu jauh tingginya, terlalu tinggi, sehingga menyatakan Ibnullah. Nabi Isa itu anaknya Tuhan, anaknya Allah. Gitu. Islam di mana posisinya? Di tengah. Di antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Dia moderat di tengah-tengah, tawasud. Kita menghormati Nabi Isa sebagai nabi dan rasul, tapi bukan sebagai Tuhan. Dan kita tidak menghinakan bahwa Nabi Isa itu terlahir dari perzinahan. Keyakinan kita mukjizat. Sayyidah Maryam walaupun tanpa ada lelaki yang menyentuhnya, Allah berikan mukjizat atau keramat karena beliau seorang waliyah. Karena para nabi golongannya laki-laki, bukan golongan perempuan, disebut sebagai waliyah. Maka Allah berikan keramat kepadanya dan mukjizat untuk Nabi Isa. Terlahir tanpa ada bapak. Selesai itu. Itu klarifikasi dari Al-Quran secara langsung. Karena ada tuduhan dari Yahudi, bagaimana bisa ini terlahir Isa yang dimana ibunya tidak menikah. Maka mereka menuduh berarti ibunya berzina. Nah sebaliknya di golongan Nasrani itu adalah anak Tuhan. Sehingga golongan ekstremis Nasrani dan juga terjadi khilaf di kalangan mereka bahwa Sayyidah Maryam itu, mohon maaf, disenggami oleh Tuhan. Bapak sama bunda. Tahu prosesnya seperti apa, tapi pernyataan ekstrimnya seperti itu. Dan bukunya ada sama saya. Bukunya Talmud ada, buku Nasrani juga ada. Nah, pernyataan seperti itu sehingga keyakinannya muncul satu diksi atau satu istilah anak Tuhan. Bapaknya Allah, ibunya Bunda Maria, dan anaknya adalah Isa. Disebut Trinitas. Itu. Nah, konsep ini dibantah di dalam Islam. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas tuh. Yang namanya Tuhan gak boleh dia itu melahirkan. Kalau ada Tuhan yang melahirkan atau dilahirkan, maka Tuhan yang sebelumnya juga akan dilahirkan dan melahirkan. Dan itu akan terkumpul banyak Tuhan. Sebagaimana manusia jumlahnya banyak, di zaman Nabi Adam sama Siti Hawa, itu turunan mereka yang hidup di zaman itu 400.000 orang. Jumlahnya banyak dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirnya berkembang biak jadi banyak. Kalau konsep Tuhan berasal dari lahir dan melahirkan, maka akan banyak seperti banyaknya manusia. Bahkan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena Tuhan ada jauh sebelum manusia. Maka Islam menurunkan Allah menurunkan satu wahyu namanya surat Al-Ikhlas dengan tegas menyatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Baik, ini pengantar tentang tafsiran Maulid. Jadi Maulid itu disebutkan Maulid Nabi Isa di dalam Al-Quran. Adapun hadis Nabi menyebutkan Maulid Nabi. Itu Nabi rayakan bukan setahun sekali, bukan setahun dua kali, tapi setiap pekan Nabi rayakan dan memperingati lahirnya. Dengan pernyataan ketika ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin?" Maka beliau mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi wa unzila alayya." Di hari Senin saya berpuasa karena saya dilahirkan di hari Senin. Nabi rayakan setiap apa? Setiap pekan. Tapi caranya apa? Berpuasa.
Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan berpuasa adalah amal baik, sehingga tidak hanya dibatasi merayakan maulid itu hanya sebatas puasa saja, tapi dengan seluruh rangkaian amalan baik itu boleh. Ada yang lewat sedekah boleh, ada yang lewat membaca Al-Quran boleh. Yang penting di sini substansinya adalah kita mengenang yang namanya hari lahirnya Nabi, karena Nabi sendiri mengenangnya bukan setahun sekali saja, tapi setiap pekannya. Nah, ini korelasi bagaimana hubungan antara maulid Nabi Isa dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau maulid Nabi Isa disebutkan di dalam Al-Quran secara sharih, secara jelas, sedangkan maulid Nabi menyebutkan di dalam hadis yang sahih tentang puasa di hari Senin ketika ada yang bertanya.